keluarga Indonesia gitu ya. Terus ya sebagai iseng aja tuh saya bilang tambahin dong kucing. Terus ada kucing di bawah. Ya itu jadi lebih kelihatan banget ya sana ya. Nggak kaku lah. Betul. Ya. Nah itu soal majalah internal. Yang berikutnya itu yang keempat adalah kita kembali ke slide digital platforms ya yang dikelola oleh internal communications. Yang keempat itu ada email. Nah, email itu sebulan kami bisa kirim email kepada karyawan ya. Kirim email itu artinya email blast ya. Jadi semua karyawan menerima informasi, update, pengumuman ataupun kebijakan selama COVID ini banyak sekali. Bagaimana bekerja dari rumah, bagaimana kalau harus bepergian, bagaimana menjaga kesehatan, ya itu ada banyak panduannya. Yang berupa panduan, kebijakan, SOP, tips, waduh, itu sebulan itu bisa kurang lebih 20-an email yang di-blast. Belum lagi platform yang lain kan, di intranet itu, apalagi sekarang kami mengarah ke mobile apps. Jadi sebentar lagi akan diluncurkan yang tadinya intranet itu semacam internet, tetapi hanya bisa diakses di lingkungan perusahaan atau dalam jaringan perusahaan. Nah, walaupun nantinya kami bisa intranet itu konten-kontennya bisa diakses melalui mobile apps berbasis Android dan iOS, tetapi hanya karyawan saja yang bisa masuk ke aplikasi tersebut, gitu. Jadi yang tadinya intranet itu hanya bisa dari desktop ataupun PC ya, dari PC, personal computer ataupun laptop. Sekarang bisa dari handphone, kemudian konten-kontennya juga diakses dari situ. Jadi ini ya persislah kalau mengelola suatu digital communications milik PR, tetapi ini adalah untuk internal. Nah, tagline yang saya bangun adalah di intranet ini read, rating, dan reward. Jadi read kalau kamu membaca konten-kontennya, terus kamu bisa submit rating, gitu kan? Submit rating untuk satu berita misalnya dapat 5 poin. Terus kalau ikut quiz atau polling dapat 100 poin. Nanti dikumpulkan poinnya, terus bisa ditukarkan dengan merchandise yang menarik, gitu. Jadi sebenarnya ini untuk meningkatkan karyawan agar mau membaca atau tetap dapat selalu update tentang informasi perusahaan, dan akhirnya dia terlibat kan. Misalnya, aku juga punya nih, berarti bisa dong kalau kegiatan misalnya kunjungan sales visit atau sales call atau mungkin bertemu dengan pelanggan gitu ya, atau ada event seperti ini yang diliput, nah masuk ke situ karena semua teman-teman di berbagai daerah di Indonesia akan bisa mengakses. Oke, next-nya ya. Untuk tagline ya harus ya. Oke, sebentar Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya ini Bu, kayaknya udah enggak tidak sabar menunggu sampai di akhir aja. Baik. Ada dari mungkin ada ya Mas Rois? Dari chatroom mungkin belum ada. Ada mungkin yang mic on langsung, mikrofon on. Saya mau punya Miss. Silakan. Silakan. Siapa? Imelda. Oh, Imelda. Dari sini nggak kelihatan soalnya layar. Oke, Imelda. Iya, selamat pagi Ibu Nitya. Selamat pagi Mbak Imelda. Ya, tadi kan dari jawaban Rahma itu sudah menyinggung sedikit soal SDM. Yang mau saya tanyakan, dalam rangka pengembangan SDM sendiri, mengapa sih sebenarnya perlu komunikasi tadi kan, komunikasi internal. Terus dari pihak perusahaan sebenarnya apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sumber daya masyarakat tadi, sumber daya manusia tadi? Oke.
Jadi yang pertama adalah kenapa sih mesti butuh komunikasi? Oke. Ya, yang pertama pada dasarnya selama kita hidup ya dan berinteraksi dengan, apalagi ini konteksnya adalah di dalam organisasi, kita memerlukan komunikasi dengan baik dengan rekan kerja, dengan atasan ke bawahan atau horizontal vertikal lah ya. Dalam komunikasi itu kan ada penyampaian ide atau mengemukakan pendapat, berargumentasi, kemudian pengambilan keputusan, gitu-gitu ya. Sehingga dengan interaksi atau dialog yang dibangun itu akan membangun kesepahaman, ya kan? Untuk menentukan atau mengambil keputusan itu kan berarti kedua belah pihak harus setuju nih. Jangan sampai keputusan diambil yang satunya nggak setuju. Berarti seperti diskusi ya, Bu? Seperti? Diskusi. Oh iya, ya. Formatnya bisa diskusi, bisa meeting, bisa dialog terbuka, ya. Jadi kalau untuk komunikasi internal ini misalnya ada sesi khusus dialog dengan CEO, dengan Presiden Direktur, itu diatur sebelum pandemi itu kami sebulan sekali. Jadi dicampur dari berbagai macam divisi, bebas bicara apa saja, bebas. Nah kemudian setelah itu disusunkan apa saja masukannya, terus mana yang bisa langsung diwujudkan atau direalisasikan. Terus kalau misalnya itu sifatnya adalah perubahan yang konstruktif, yang positif bagi organisasi, maka itu akan dilakukan. Jadi pengambilan keputusannya lebih cepat kan karena dari dialog terbuka dan nggak ada rasa takut atau sungkan. Karena apa? Karena dari top levelnya itu sudah membuka diri dan turun ke apa ya, dengan karyawan itu sudah membaur gitu. Kemudian yang kedua, yang pertama ini cukup menjawab nggak, Mbak Inanda? Ya, terima kasih. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, apa saja yang dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan untuk pengembangan SDM itu sendiri? Oke, ya tentunya semakin maju perusahaan atau maju ini dalam arti perusahaan kan punya tujuan, punya visi. Kemudian bagaimana mencapai visi itu adalah melalui misi-misi. Misi itu dituangkan di dalam strategi-strategi dan taktik di dalam menjalankan usahanya. Nah ini kalau bisa diturunkan secara jelas, otomatis karyawan ini kan mengerti, oh ya katakanlah aku ini mau menjadi nomor 1, gitu kan. Untuk menjadi nomor 1 harus ngapain? Berarti memerlukan terobosan, inovasi, kemudian itu bisa terjadi kalau ada kolaborasi antar tim, penguatan di dalam lintas fungsi, tim-tim yang ada di lintas fungsi organisasi. Nah itu hal, jadi ada inovasi, ada kemudian strategi yang tepat di dalam menjalankan usahanya, kemudian karyawan juga perlu, kan karyawan tidak hanya bekerja ya, jadi karyawan juga seperti tadi saya sampaikan ada komunitas-komunitas yang memiliki hobi bareng-bareng gitu. Jadi ada yoga juga gitu kan, ada bersepeda, tapi sekarang kan karena pandemi ya nggak bisa dilakukan, paling dilakukannya seperti ini menggunakan Zoom meeting gitu ya, tapi yoga bareng atau mungkin sepedanya sepeda statis gitu. Ini hal-hal yang bisa menumbuh kembangkan produktivitas karyawan secara mental dan secara kesehatan mental dan kesehatan fisiknya. Kalau kesehatan fisik dan mentalnya itu sehat, maka karyawan akan bisa berpikir kreatif dan inovatif, sehingga tujuan-tujuan perusahaan yang diberikan itu biasanya kan melalui KPI ya, atau Key Performance Indicator. Kami punya KPI yang harus dicapai. Itu jadi ada visi, misi, strategi, sebelum itu kan ada objektif, ada strategi, ada taktik, kemudian diturunkan menjadi KPI.
KPI masing-masing apa gitu kan. KPI saya misalnya itu tadi bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi digital internal. Apa aja platformnya gitu kan. Platformnya ini. Itu harus berdebat dulu itu. Kenapa platform yang dipilih itu? Nah, untuk mempertahankan argumentasi, saya sudah melalui riset, observasi 3 bulan. Saya mengamati karyawan, perilaku atau behavior karyawan itu dalam berkomunikasi seperti apa. Kemudian tools-nya yang cocok apa. Kemudian kenapa harus ada ini tools yang 5 tadi itu ya. Yang 5 tadi itu adalah sebenarnya saling melengkapi. Kalau saya udah otomatis nih, desktop itu adalah yang strategis. Nanti yang slide berikutnya itu ya. Strategis, tetapi dia nggak bisa banyak tulisan. Jadi hanya bisa menampilkan visual dan headline yang pendek. Nah, dengan komunikasi internal yang terintegrasi secara platform, maka karyawan juga nggak bingung. Ini perusahaan lagi ngapain sih, misalnya gitu ya. Oh ternyata kita ini kan sedang di masa pandemi COVID gitu ya. Jadi ada hal-hal baru atau informasi baru yang diberikan. Jadi sehingga ya positif, stay at home, stay produktif. Itu sih Mbak Imelda. Berarti harus tetap menjaga komunikasi antar karyawan itu sendiri ya Bu? Betul, betul. Jadi walaupun terpisah secara fisik, ya artinya yang tadinya bisa berinteraksi langsung tatap muka ya sekarang screen to screen gitu. Terima kasih jawabannya sangat membantu memberi wawasan lagi buat saya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Mbak Imelda. Oke, terima kasih Mbak Imelda, terima kasih Ibu. Mungkin ada lagi mungkin di sini Umi apa ya? Umi Lestari. Umi Lestari iya. Nah, satu lagi Bu ya. Ya Mbak Umi silakan. Umi sudah terhubung? Ya, saya ingin bertanya, Miss. Oke, langsung ke Bu Nitia aja ya. Oke, silakan. Ya, berkaitan dengan PR, apakah bisa seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang masih menempuh pendidikan bisa menjadi seorang PR profesional? Seperti itu. Terima kasih, Bu Nitia. Ya, sama-sama Mbak Umi. Saya coba jawab ya. Enggak, Ibu. Ya, jadi tadi pertanyaan kan, apakah mahasiswa yang masih menempuh kuliah ya, itu bisa bekerja? Iya, Bu. Bekerja sebagai PR profesional, Ibu. Oke, bekerja sebagai PR profesional. Ya, bekerja sebagai PR itu adalah ini masalah mengalami, ya kan? Kalau teman-teman belum mengalami pasti ya nggak tahu ya kan. Nah, jadi mengalami dulu nih, mengalami apa gitu. Mengalami bagaimana pekerjaan PR. Bisa dimulai kalau masih kuliah itu bisa melakukan punya usaha sendiri mungkin ya, berjualan online ya kan, itu kan juga memerlukan keterampilan PR dalam komunikasi lewat tulisan dan visual. Terus kalau mau diposting di YouTube, misalnya cara membuat apa, itu kan keterampilan khusus yang lain lagi. Jadi selagi Anda masih menempuh pendidikan, bisa di situ. Kemudian yang punya hobi menulis, nah, ini ya, kalau dari statistik itu 60% pekerjaan PR adalah menulis, dan dia sedikit bicara. Bicara dalam arti apa? Karena harus banyak mendengar. itu sebabnya Tuhan itu kan menciptakan 2 telinga 1 mulut ya, agar kita banyak mendengar, sedikit bicara. Sedikit bicara artinya begini. Ketika ada konsep atau strategi yang harus dituangkan, maka keputusan yang diambil itu harus menjangkau banyak orang, ya kan, banyak audiensnya. Nah, kalau menulis, apa nih, mau menulis apa? Menulis tentang, katakanlah, kota, tempat-tempat wisata di Purwokerto, misalnya ya. Anda jadi blogger, atau YouTuber, bisa. Seperti itu. Itu kan keterampilan PR juga. Terus
YouTuber yang seperti apa, yang mau sampai ke monetizing atau sekedar posting aja di media sosial gitu kan, untuk tujuannya berbagi, ya bisa. Tapi kalau Anda mau mengejar monetizing berarti kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya kan. Nah, kemudian menjadi sebenarnya penulis itu banyak banget ya. Jadi saya kadang-kadang saking semangatnya itu untuk menulis tuh Anda bisa kirim ke media, Anda bisa kirim ke majalah-majalah ataupun koran ya. Terus di situ yang online ataupun yang cetak. Kalau kayak Kompasiana kan ada tuh yang kalau mahasiswa atau kampus. Coba tulis di situ. Tulis di situ, kalau dimuat itu ya lumayan juga ininya, dapat fee-nya gitu ya, ratusan ribu lah. Anda harus coba. Terus menjadi ini, kalau di MC ya, presenter, kalau yang suka, yang fasih ya, itu bisa. Jadi belajar public speaking, lihat aja dari YouTube, nggak perlu kuliah atau kursus kan, banyak sekali contoh. Oh, bagaimana mengatur pose, bagaimana senyum, bagaimana body language-nya, gerakan tangan, gitu-gitu ya. Nah itu Anda perlu mengalami nih, ya teman-teman perlu mengalami. Kalau nggak ngalamin ya nggak tahu ini saya bisa apa enggak gitu. Kira-kira seperti itu. Bisanya pasti bisa untuk menjadi profesional. Jadi contoh ya, saya masa kerja 28 tahun itu memang tidak seketika atau tiba-tiba gitu ya. Saya pernah di bagian GA. Sekretaris dulu deh, sekretaris finance ya. Udah nggak ada hubungannya sama sekali dengan latar belakang perkuliahan saya. Tetapi biasanya nih kalau kuliah lulus, pikiran pertama tuh apa? Pokoknya kerja dulu deh. Ya, itu first stone tuh. Langkah pertama tuh yang harus, first step yang perlu diambil. Kerja dulu ya apa? Ya senang. Anda senang tuh apa? Oh, senang sama perusahaannya, senang sama kantornya, senang sama gajinya, atau senang sesuai hobi, ya kan? Kerja itu kan begitu. Kalau saya waktu itu berpikirnya begitu lulus, saya senang dapat penghasilan sendiri gitu. Jadi ya mulai dari sekretaris gitu ya. Kemudian General Affairs, bidang General Affairs. Paling lama itu di Coca-Cola, 12 tahun. 12 tahun tapi saya tidak di satu posisi. Saya di 6 posisi yang berbeda. Dan terakhir bahkan posisi saya adalah sebagai National Key Account Food Store. Artinya apa? Itu bidang sales. Saingan saya orang-orang sales. Jadi sales manager, area sales manager gitu ya. Terus yang menguji sales director itu adalah orang asing, orang Australia. Nitya, apa yang membawa kamu untuk melamar posisi ini gitu ya? Oh, saya unggul di bidang komunikasi, saya bilang gitu dengan PD-nya. Ya, komunikasi apa? Komunikasi dengan pelanggan. Karena saya tahu produk ini dijual, saya tahu produk ini diproduksi, saya tahu bagaimana quality assurance-nya, saya tahu bagaimana komposisi produk itu, sehingga spesifikasi produk itu yang merupakan keunggulan dari produk-produk Coca-Cola itu bisa saya jelaskan kepada pelanggan. Wah, gitu ya. Terus bisa hitung-hitungan enggak? Enggak. Saya nggak bisa ngitung gitu kan. Ini misalnya jual apa ya. Nah, terus strategi kamu jualan bagaimana? Gitu kan, contoh-contohnya. Strategi jualan, saya akan amati setiap pelanggan, gitu ya. Cara mengamatinya bagaimana? Cara mengamatinya itu kalau misalnya saya mahasiswa, saya pasti beli produk yang murah, ya kan? Murah tapi isinya banyak. Berarti saingan saya waktu itu, misalnya nih Coca-Cola kan punya Fresh Tea, saingannya apa? ST. Jadi bagaimana? ST oke, memang murah. Kalau saya mau menjual Fresh Tea berarti harus dibundling. Bundling dengan kasih apa? Promo, hadiah, gitu-gitulah. Akhirnya dari saingan-saingan yang orang-orang sales itu, yang dipilih adalah saya. Jadi terus saya diberi tanggung jawab mengelola waktu itu Indomaret sebanyak 1.750 toko seluruh Indonesia. Nah, itu ya, terus saya keluar. Saya keluar itu di posisi memberikan
revenue nomor 2 terbesar secara nasional. Jadi intinya apa? Ketika sampai pada satu posisi di PR, mungkin jalannya berliku-liku, gitu ya. Nggak apa-apa, tapi tetap ada komunikasi kan. Ya. Anda tetap bisa menjalin komunikasi dengan audiens Anda. Mau jadi penulis, penulis itu tantangannya besar loh, karena apa? Menuangkan isi pikiran dalam tulisan, tapi bisa membuat pembacanya itu ketawa seneng, atau aduh sedih, meneteskan air mata gitu ya, atau oh iya benar, kenapa aku nggak jadi seperti dia ya gitu ya. Bisa membangun imajinasi, itu menulis. Jadi pahami dulu nih kekuatan Anda. Oke, memahami ya Bu ya, apa yang kita apa yang kita suka, memahami jadi dan mengalami kita ya nanti bisa bersaing gitu mungkin ya Bu ya di dunia kerja ya. Ya. Oke, bagaimana Umi? Ada jawaban dari Mbak Umi? Ibu Nitya? Terima kasih Ibu, sangat jelas sekali. Oke. Terima kasih Umi. Mungkin Ibu akan memberikan apresiasi langsung kepada Umi dan apa tadi siapa ya? Apa tadi? Imelda. Oke, Imelda. Mungkin silakan Ibu langsung saja. Mas ada apa, Mas Hafiz? Apa aja ini Mas Hafiz, masih banyak. Mahir Tumblr, data, buku, sama Oxford. Ya, saya ingin memberikan buku masing-masing. Oke, siap. Catat ya Mas Hafiz ya. Nanti ada Imelda dan Umi Lestari akan mendapatkan masing-masing satu buku ya Bu ya, dari langsung penulisnya dari Ibu Nitya sendiri. Jadi nanti bisa langsung dibaca bagaimana tentang ini, judulnya Jurus Maut Revolusioner SDM. Iya. Ya, pastinya menarik banget nih Bu. Mungkin Ibu bisa memberikan pertanyaan nanti untuk sesi terakhir, nanti akan dibacakan langsung di chat room aja ya jawabannya. Nanti kita bisa pilih untuk siapa mendapatkan hadiah apa. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu. 1 atau 2 pertanyaan boleh? Dari saya? Iya, dari Ibu. Oke. Akan dijawab di chat room. Jadi teman-teman silakan untuk menuliskan jawabannya. Mungkin yang nggak terlalu susah ya Bu ya. Baik. Ya, langsung chat aja. Mas Rais minta tolong nanti di chat room siapa yang mendapat. Ini satu pertanyaan. Oke, silakan Ibu. Satu pertanyaan. Hadiahnya yang terbesar yaitu paket data. Paket data ini sudah plus kartu perdana ya. Jadi paket datanya itu kan ada 4 macam. Jadi silakan aja dipilihkan jenis-jenisnya yang nanti dari Bu Brita sama Mas Hafiz ya. Boleh memilihkan untuk pemenangnya. Pertanyaan saya 1. Siap-siap dituliskan langsung langsung di chat room aja ya. Sudah siap Bu, Raffi Bu. Raffi udah siap kayaknya. Iya nih, saya kepengen dari yang cowok nih. Dari yang cowok, ayo. Ya, ayo. Raffi mungkin ya udah siap ya, Raffi. Oke. Raffi siap. Sebutkan sebutkan nama lengkap saya. Ayo. Langsung lengkap loh ya, lengkap tuh berarti sama embel-embelnya itu. Oke. Siapakah nama lengkap dari narasumber kita hari ini? Yang bisa jawab langsung ke chat room. Paket data ratusan ribu rupiah. Berapa orang Ibu? 1 orang atau 2 orang ini? Bu Brita, saya boleh 1 atau 2? Oh, boleh. Ini monggo Ibu. Mau berapa? 1 boleh, 2 boleh. Atau mungkin ada pertanyaan lagi yang kedua, nanti bisa yang tercepat akan mendapatkan. Oke. Ya, ini yang ini 1. Berarti nanti ada 2 ya, 1 lagi ya. Oke, siap. Siap-siap ya teman-teman. Tuliskan jawabannya. Sudah? Oke. Yang kedua Ibu. Langsung nih. Pertanyaan kedua. Ya, langsung aja Bu, karena akan dijawab di chat room. Atau mungkin ada yang mau live langsung, mic on? Mana yang dari sisi durasi ini nggak ada batasan? Saya Bu, saya. Saya Bu, saya. Oke. Natasha. Iya, oke. Auza ya Natasha. Ibu langsung terhubung dengan Auza. Ya, silakan. Ibu. Ya. R. Nitya Laksimiwati, SPD, MSc, MIPR. Bagaimana Bu Brita? Bagaimana Ibu? Coba diulang lagi boleh ya? Boleh.
Welen Auza, diulang lagi namanya. Aduh, gemeteran ya. Sabar. Tenang. Di sini teman-teman semua ini. Oke, Auza. Ibu RR Nitya Laksmiwati, SPG, MSI, MIPR. Gimana Ibu? Oke, alhamdulillah. Dapat paket data ya. Selamat ya, Auza. Ada yang menang mobil. Udah kayak menang ya. Gemeteran. Ya, dapat paket data dan nomor perdana tri. Digunakan ya Mbak ya, Mbak Auza. Terima kasih Ibu. Ya, itu unlimited itu. Mungkin ada pertanyaan kedua Ibu. Silahkan. Pertanyaan kedua. Siap-siap nih. Masih di paket data ya Bu? Ya, masih paket data. Siap. Ini yang paling mahal nih. Kalau bisa yang cowok ya. Bisa yang cowok. Hanif mungkin ya, ada Hanif di sini. Bisa rindu suara cowok. Oke, bisa ya. Ada Raffi juga di sini. Oke. Siap-siap. Sebutkan 5 internal digital communications platform yang digunakan oleh TRI. Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu tadi yang ada di slide ya, Bu? Ada semua. Betul, ada. Kalau memperhatikan pasti bisa menjawab. Saya, Bu. Oke. Oke, siapa itu? Saya, Bu. Ayu Mei Lisa. Oke. Silakan Ayu Mei. 5 ya, Bu? Semuanya kan, Bu? Ya. Yang pertama, screen wallpaper. Kedua, digital TV. Ketiga, internal migration. Keempat, email. Kelima, mobile app. Kelima, intranet mobile apps. Yes. Betul Ibu ya? Oke, selamat Ayu Melisa mendapatkan Ibu. Selamat ya. Pakai data juga ya. Ya, pakai data juga. Oke, siap. Satu lagi deh Bu, satu lagi ya, seru nih Bu. Masih ada 2 lagi nih sebetulnya paket data. Satu lagi mungkin Ibu bisa. Satu lagi ya. Pertanyaan ya. Pakai data nih. Ini kayak dominasinya perempuan semua ya. Coba yang laki-laki. Yang laki-laki nih suaranya. Raja, Hanif. Iya, ada Raja, ada Audito mungkin di. Nah, saya ini ya. Kalau di TRI itu menyapa karyawannya adalah Satria. Oke. Ada Raja Satria ini. Jadi Satria itu kan kalau arti sesungguhnya kan knight ya, knight apa semacam pahlawan lah ya. Betul. Jadi kami di TRI itu tri-nya jadi SATRI-nya tuh huruf besar menuliskannya. Itu mengacu pada nama perusahaan kami. Jadi Satria. Oke, sekedar intermezzo. Jadi siap pertanyaan ini? Udah siap ya teman-teman semua ya? Kayaknya udah nunggu-nunggu di pertanyaannya apa. Oke. Pertanyaan saya mudah, tapi harus dilafalkan dengan benar. Ya, dilafalkan dengan benar. Sebutkan, dilafalkan tuh maksudnya diucapkan. Benar ya. Oke, diucapkan dengan benar dan tepat. Di manakah saya bekerja saat ini? Nama PT-nya. Sebutkan nama PT-nya. Diucapkan dengan benar. Ayo, yang bisa langsung nyalakan mic. Mungkin yang laki-laki bisa. Bekerja saat ini sebagai senior manager internal communication and engagement. Iya. Di flyer kan ada tuh, ya kan? Di flyer pasti ada. Tapi bagaimana? Flyer kayaknya. Dikasih chip. Tapi bagaimana mengucapkannya? Ada yang berani mencoba? Atau yang siapa nih Hanif mau coba? Senyum dia. Senyum aja senyum. Satria, coba. Mau mencoba? Raja Satria Wibawa. Raja. Ya, ayo Raja. Okay. Mic on aja, dinyalain aja. Bisa, Mas Rois dinyalakan. Bu mau coba jawab, Bu. Oke. Hanif ternyata. Oh, ini Hanif ya? Hanif. Ini Hanif, Ibu. Ya, silakan. Kalau nggak salah PT
Hutchison Tree Indonesia. Oke, gimana Ibu? Boleh diulangi? Pelan aja Hanif. PT Hutchison Tree Indonesia. Bagaimana Ibu? Agak kurang tepat. Agak kurang tepat. Sayang sekali. Okay. Tapi nggak apa-apa, usahanya perlu diapresiasi. Jadi walaupun kurang tepat, Mas Hanif bisa mendapatkan tumbler 3 ya. Oke, harus Terima catat ya kasih, Mas Bu. Hafiz. Nah, Terima kasih ya. Mas Hafiz. Mana lagi siapa yang mau mencoba untuk Ada melafalkan lagi? dengan tepat? Saya Atau mau lagi? coba, Bu. Terhubung dengan Saya, Bu. Siapa? Saya, Mas Rois. Mana? Dengan siapa Mas Di Rois? slide selanjutnya. saya, Bu. Siapa? Sebutkan namanya. Namanya? Umi Lestari. Oh, Umi Umi Lestari. Umi lagi. Oke. Boleh yang lain nggak? Umi tadi sudah belum? Tadi sudah. Sudah dapat ya? Iya. Sudah dapat. Bagaimana Bu? Yang Boleh kesempatan temannya yang lain? Oh ya, Oh, yang iya. belum mungkin Ya, dapat, yang belum. Belum bisa dapat. silakan. Oke. Bida mungkin? Umi. Oh, Bida. Bida, ya. Oke. Saya ada di engagement PT Hutchison Tree Indonesia. Bagaimana Bu Nitya? Perlu diulangi lagi? Kurang, ya. Oke, ulangi Pelan-pelan lagi. coba Mbak. Oke, diulang. Pelan-pelan saja. Engagement PT Hutchison Tree Indonesia. Bagaimana Bu? Kurang tepat juga pelafalannya. Oke. Tapi nggak apa-apa, bolehlah dapat tumbler lagi. Tumbler lagi. Oke. Ini kaos belum keluar loh Ibu. Oh iya, nanti kita simpen ya. Oke. Siapa? Ada lagi? Satu lagi mungkin? Satu lagi? Saya, Bu. Jonathan? Ya, Oke, Jonathan. ya. Jonathan. Oke. Ya. PT Hutchison Tree Indonesia. Hutchison Tree Indonesia katanya Bu. Masih kurang tepat. Kurang tepat ya. Nggak apa-apa, dapat tumbler Iya. juga. Betul, betul. Tapi ini coba, yang keempat nih, coba. Semoga bisa melafalkan dengan benar. Ada yang mau mencoba? Oke, kesempatan terakhir untuk mendapatkan paket data. Siapa nih? Kita pilih saja mungkin Mas Hafiz. Oke, Di laki-laki halaman- mungkin ya, Bu? Iya, yang Ya, laki-laki. boleh. Laki-laki. Silahkan. Mufti, coba Mufti. Mufti mana Mufti? Udah ya. Oke. Oke, Mufti. Malu-malu kayaknya ini Bu. Oke. Ya, boleh. Sambil Iya. kita lanjutkan kurang sedikit ya kalau nggak salah ya. Oke. Materinya. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi. Tunggu dulu ya teman-teman yang lainnya. Ya. Akan ada kesempatan berikutnya untuk mendapatkan hadiah. Sementara kita waktunya sekitar 15 menit lagi Ibu. Baik, ya. Oke. Bisa full screen? Sudah Ibu di sini? Ya, perlu sampai- waktu berarti. Oh iya. Ya, kalau di sini untuk screen wallpaper tadi ya khusus untuk kampanye kesehatan COVID-19 di tempat kerja. Jadi dimulai di bulan Maret itu kami sudah langsung mensosialisasikan tentang apa itu COVID. Ini yang pertama itu yang di pojok kiri atas itu berupa desain yang ditayangkan lewat wallpaper ya, desktop wallpaper. Kemudian juga tayang di TV dan juga di platform yang lain. Intinya apa? Dari manapun karyawan mengakses itu akan memperoleh informasi yang sama, gitu ya. Nah, dari mana itu referensinya diperoleh ya? Referensinya saya mengambil dari WHO dan juga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Jadi ketika kita mau mengutip atau mengacu kepada satu referensi itu, pastikan referensi yang kita gunakan adalah yang kredibel dan yang valid. Ya, jangan sampai karena suka gambarnya aja terus ini. Nah, ini kami interpretasikan dalam icon-icon yang sesuai dengan nuansa ataupun ambience kantor ya. Jadi kami punya brand guideline, kami punya standar huruf yang digunakan. Jadi nggak boleh menggunakan huruf lain selain huruf jenisnya ya ketika. Jadi seperti itu. Secara jelas, konsisten dan continue dari sejak pandemi COVID dimulai sampai ke mulai ada jaga jarak kan, social distancing. Kami juga memberikan informasi tentang social distancing. Terus mulai work from home. Nah, itu juga secara visualisasi dan komunikasinya bagaimana di rumah saja. Tadi di majalah kan juga begitu. Satu edisi itu semuanya adalah tentang work from home. Interview dari online, ya kan? Interview secara virtual yang tadinya harus tatap muka, mengisi formulir, terus melakukan tes, semua dilakukan secara online. Kemudian ada jeda kan cukup lama. Ini oke, kita di rumah nih, kita belum tahu mau apa lagi nih, apakah kita kembali ke kantor atau masih harus dari rumah, gitu kan? Terus ternyata ya kita nggak hanya bekerja dari rumah, tetapi kita bekerja dari mana saja. Jadinya saya ambil headline-nya itu adalah work from anywhere. Karena apa? Karena kami tetap bisa terkoneksi walaupun bekerja dari mana saja, ya. Kemudian dari pemerintah itu memberlakukan PSBB, gitu ya. Terus ada masa PSBB transisi. Nah, ada new normal lah itu. Terus, wah, kita kan belum masuk new normal. Artinya secara kantor ya, di dalam organisasi ini karena kita masih bekerja dari rumah. Tetapi sebagai pemanasan itu kami menyampaikan kepada karyawan bahwa yang penting ini adalah perubahan mindset, gitu ya. Perubahan mindset apa? Bahwa cara kita bekerja ini sudah tidak bisa sama atau tidak bisa disamakan dengan cara kerja kita sebelumnya. Jadi ada persiapan secara mental dan juga kesehatan yang dikedepankan. Nah, kembali lagi kita tidak tahu virus COVID ini wujud nyatanya bagaimana, tetapi kita tahu simptom-simptomnya menyerang apa. Nah, yang dikedepankan atau yang diprioritaskan perusahaan, manajemen kami adalah bagaimana karyawan, semua, tak hanya karyawan saja, tetapi dan keluarganya mementingkan kesehatan dan keamanannya. Sehingga belum ke kantor dulu nih, gitu ya. Nah, berikutnya adalah tema siap kembali bekerja di kantor. Ini kalau nanti masuk. Jadi sampai saat ini kami belum kembali ke kantor. Tetapi dari sisi komunikasi internal, kami sudah menyiapkan, kalau misalnya nanti kembali ke kantor, itu ada budaya-budaya baru yang harus diterapkan. Jadi, beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan si virus, gitu kan. Nanti bekerja di kantornya bagaimana? Apakah diatur giliran, atau dibatasi jam kerjanya? Nah, itu semua adalah mengacu dari peraturan Kementerian Tenaga Kerja, ya. Tapi kami berdiskusi ataupun berdialog dengan bagian HR yang lainnya, gitu ya. Karena di dalam divisi HR itu kan ada beberapa departemen. Jadi komunikasi yang jelas, konsisten, continue itu perlu dilakukan, ya. Next. Ada
Oke. Ya, ini sekilas saja tadi majalah internal kan sudah ditayangkan. Jadi fungsi komunikasi internal di TRI itu baru lahir tahun 2018. Nah, 2018 majalah terbit bulan November. Tetapi di awal tahun 2019 kami berhasil mendapat peringkat ketiga pada kompetisi majalah internal terbaik versi Indonesian Content Marketing Award atau ICMA. Dia penyelenggaranya adalah grup Kompas Gramedia. Ya, ini awalnya juga nyoba-nyoba nekat aja udah, nggak tahu kan siapa lawan saya, siapa ini apa yang dinilai apanya gitu, pokoknya kasih aja, kirim, gitu kan, kirimnya gratis ya kan. Jadi artinya tidak ada biaya pendaftaran atau apa, jadi coba aja. Kemudian tahun 2020 kemarin tuh ya awal Februari kami mengikuti lagi kompetisi yang lain. Kali ini adalah INMA, In-House Magazine Award, dilaksanakan oleh SPS. SPS ini adalah perusahaan pers ya se-Indonesia. Jadi juri-jurinya adalah jurnalis, terus banyak banget jurinya, yang memang kriterianya pun juga banyak. Tapi ujung-ujungnya ya bagaimana konten dan juga visual atau perwajahan itu. Terus tadi yang aplikasi Triva itu ya, itu beberapa penghargaan yang baru-baru ini kami peroleh. Okay. Selanjutnya, ya ini pesan-pesan ya, email yang disampaikan. Jadi selain majalah juga intranet, email, terus ada juga video. Ini video yang kami posting tanggal 22 April dan view-nya itu udah 800 lebih sekali postingnya. Jadi apa? Karyawan antusias banget untuk mengetahui kabar apa nih dari pimpinan saya, gitu kan? Nah, email-email juga konsisten. Jadi pesan-pesan yang disampaikan bahwa bekerja dari rumah itu ya harus tetap aman, menjaga kesehatan dan produktif. Standar kami 2 bahasa. Jadi kalau Anda mau teman-teman mau menekuni dunia PR atau komunikasi, setidak-tidaknya ya mengetahuilah. Syukur-syukur bisa menguasai 1 bahasa asing ya. Kemudian next. Ini yang tadi saya cerita ya, intranet, mobile apps, ini akan meluncur di bulan Juli. Jadi saat-saat ini sebenarnya saat dihubungi Ibu Prita itu, wah kami sedang hot-hotnya untuk UAT, testing terus. Karena basisnya adalah Android dan iOS. Basis Android itu jauh lebih mudah daripada iOS. Nah, Android-nya bisa cepat, langsung ke upload, ya, selisih berapa detik gitu ya. Tapi iOS-nya kok lama gitu. Jadi ini kami masih terus uji coba ya. Nah, nanti yang ditampilkan itu tadi yang saya cerita ya, ada berita-berita, kegiatan baik perusahaan, karyawan, segala macam. Terus kalau kasih rating dapat poin, terus kalau ikut kuis, nah dapat poinnya lebih gede lagi, nanti di rating. Jadi tagline-nya adalah read, rating, reward. Gitu. Next. Read, rating, rewards. Oke. Ini udah ya. Sudah menjelang akhir nih slide-nya. Nah, sesuai tema kita ya dalam webinar ini, bagaimana sih bisa memperkuat motivasi karyawan dan semangat kerja sama tim. Pertama, berbagi informasi dan pengetahuan. Ya, harus aktif walaupun terpisahkan oleh jarak, tidak bisa interaksi langsung, tetapi kan tetap terhubung. Jadi nggak ada alasan juga untuk nggak bisa berkomunikasi, gitu kan? Kemudian yang kedua, menghadirkan inovasi. Itu tadi yang saya sampaikan ya, yang tadinya cuma diakses di intranet, tapi bisa sekarang mau mobile apps. Terus yang tadinya
cuman majalah cetak, bisa online gitu kan. Kemudian yang ketiga, fokus pada penyelesaian masalah gitu ya. Budaya berkomunikasi yang positif akan memelihara mentalitas yang sehat dan pemecahan masalah. Terakhir, keterlekatan karyawan atau bisa dibilang kalau istilahnya yang teman-teman mengenal ini employees engagement atau employees engagement itu keterlibatan karyawan. Ada istilah itu, keterlibatan karyawan. Tetapi saya lebih senang dengan istilah keterlekatan karyawan. Kenapa? Karena kalau karyawan yang melekat satu sama lain, dia akan kuat, ya kan? Dia akan kuat, solid, sehingga segenap upaya yang disampaikan itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Terakhir, kita kesimpulan nih. Ya. Ini kesimpulan nanti juga bisa ditambahkan oleh Bu Prita ya. Jadi jangan ditampilkan dulu Mas kesimpulannya. Jangan lewat dulu. Ya. Lewat dulu. Mungkin ini bisa satu ini ya Bu, satu pertanyaan buat teman-teman mahasiswa ya. Biasanya kita kalau di akhir perkuliahan itu yang membuat kesimpulan adalah mahasiswa. Oke. Apakah mereka menyimak dari awal hingga akhir atau tidak? Iya. Wah, berarti hadiahnya mesti nah, itu ya, Bu. Itu. Ini nih. Ada apa nih Mas Hafiz? Paket datanya masih satu? Paket data satu. Paket data satu. Polo shirt masih ada 3. Masih ada 3. Tumbler masih ada 2. Buku masih ada juga ya Mas ya? Buku masih, buku udah habis. Oh, buku udah habis buku Ibu. Udah habis. Oke. Mungkin dari saya mungkin wakili ya Ibu ya. Saya ingin bertanya kepada bukan bertanya sih, saya ingin teman-teman Mas menyimpulkan apa sih materi kita hari ini yang mengenai mengelola komunikasi digital internet perusahaan untuk memperkuat motivasi karyawan di masa pandemi COVID-19. Saya tunggu kesimpulan teman-teman, karena nanti mikrofon on aja ya. Saya tunggu mungkin sekitar berapa detik Mas Hafiz? 5 atau 6 detik. Silakan nanti yang diharapkan yang belum ikut berpartisipasi silakan untuk aktif. Tapi kalau misalkan nggak ada nih, boleh yang tadi sudah menang untuk ikut lagi ya Bu Nitya ya. Boleh. Oke. Diutamakan yang belum ya. Yang diutamakan yang belum udah pasti ya. Silakan yang teman-teman yang belum mungkin untuk menyimpulkan materi Ibu Nitya hari ini. Silakan, masih ada paket data. Mungkin kita ambil berapa ya Mas Hafiz ya? 2 ya? 2 ya, 2. Jadi nanti ada 2 teman dari mahasiswa itu untuk menyimpulkan. Silakan. Biar adil mungkin cewek cowok ya Bu? Cewek cowok boleh, boleh. Ya. Silakan dirumuskan dulu mungkin 5 detik. Tapi saya sebelum sambil bertanya nih, sambil menunggu teman-teman yang sedang menyimpulkan. Ini Ibu punya moto yang saya tuh senang banget. Saya merasa tergugah nih ketika Ibu memiliki moto ini, dream big, work smart, stay focused, dan surround yourself with amazing people. Nah, itu yang saya pengen tuh. Moto ini bagaimana menginspirasi setiap mungkin Ibu bekerja atau apa yang mungkin menyemangati Ibu gitu. Ini saya penasaran nih dengan moto ini. Ya. Terima kasih Bu Prita. Ya, Ibu. Saya yakin setiap individu atau dari kita semua itu memiliki mimpi, ya kan? Iya, betul sekali. Pasti punya mimpi. Misalnya mimpi mau jadi apa, atau mimpi pengen punya apa, gitu kan ya. Nah, bangunlah mimpi itu. Ya, bangunlah mimpi itu. Karena kalau mau efektif, kalau mau tercapai mimpinya itu, tuliskanlah mimpi itu di dalam jurnal Anda. Setiap hari misalnya, aku pengen jadi apa, gitu ya, atau aku pengen punya apa. Itu kalau dituangkan dan Anda setiap ini berdoa untuk mewujudkan mimpi itu, maka mimpi itu akan terjadi, akan terwujud gitu. Nah, saya mimpinya bisa menjadi komunikator yang ulung gitu ya. Caranya bagaimana gitu kan? Ya itu.
walaupun berbelok-belok, jalannya nggak mulus gitu ya, tetapi ya sampai juga. Nah, jadi stay fokus ya Bu, tetap fokus ya Bu. Iya. Tujuan semula apa ya? Betul, harus fokus pada mimpi itu gitu kan, harus fokus pada mimpi itu. Nah, kemudian work smart gitu ya Bu ya, harus bekerja. Apa nih? Kalau mungkin ya. Kan ada tuh istilah play hard, work hard gitu ya. Wah, kalau saya nggak mau tuh work hard. Work hard itu kayaknya tuh kita, waduh, harus banting tulang gitu ya. Kalau kita bisa work smart, kenapa harus work hard gitu kan? Work smart itu berarti Anda menggunakan cara-cara yang efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya dalam menggali informasi, sumber informasi itu adanya di mid level atau top level misalnya ya. Lah kenapa Anda harus berkutat di bawah gitu loh. Jadi langsung saja ke sumbernya. Cari sumbernya siapa itu. Kan itu sebenarnya pekerjaan PR, internal ataupun eksternal, itu adalah sama seperti pekerjaan jurnalis, ya kan? Menggunakan mempertajam pendengaran, penglihatan, tapi jangan melibatkan perasaan ya. Kalau perasaan terlibat itu dalam arti gini, dalam menyusun suatu konsep atau strategi itu, kalau perasaan banyak terlibat nanti jadi emosional, nanti jadinya naskah drama, itu kan sinetron. Nah ini yang perlu untuk fokus itu di situ. Jadi dream big, ya, work smart, stay focused, terus kelilingnya lah di mana Anda bergaul atau berinteraksi itu dengan orang-orang yang memberi manfaat pada hidup Anda. Artinya bergaulah dengan hal-hal yang positif. Kalau tantangannya sekarang kan, misalnya nih internet itu kan bermata dua ya, bisa memberi dampak positif atau negatif. Pilihan ada di jari Anda, ya kan? Iya betul. Otak sudah bilang nih, misalnya otaknya udah bilang, atau agamanya udah bilang, jangan akses ke situ, itu nggak bagus, gitu kan? Itu nggak ada gunanya. Tetapi ini jarinya nakal gitu loh, yang ngeklik kan jari tangan. Jadi kendalikan itu. Lingkupilah hidup Anda atau pergaulan teman-teman itu dengan hal-hal yang positif, dengan orang-orang yang memberikan dampak atau pengaruh yang positif juga. Jadi sehingga kita akan terbentuk tuh, di mana lingkungan kita berada kan itu membentuk kita juga. Saya sampai saat ini juga masih terus belajar, masih terus sering berbagi baik pengalaman, pengetahuan ataupun mengisi sesi-sesi tertentu gitu ya. Sehingga itu mau nggak mau saya belajar kebutuhan, misalnya pengalaman saya di masa lalu akan memberi dampak di masa kini. Tapi untuk relevansinya itu perlu ditarik lagi, kan harus belajar lagi. Jadi lifetime learning juga. Belajar terus ya Bu ya, tiada akhir Bu pokoknya ya. Betul, terima kasih Ibu. Ini mungkin ada yang akan memberikan kesimpulan mungkin teman-teman. Langsung dinyalakan saja mikrofonnya. Ini udah lebih dari 5 detik ya. Oh, lebih dari 5 detik ini ya. Saya tadi panjang banget kan. Fotonya panjang. Fotonya panjang ya. Oke. Ada mungkin teman-teman yang akan memberikan kesimpulan, langsung saja. Dinyalakan mikrofonnya. Atau kita klik aja mungkin. Imelda mungkin mau mencoba lagi? Boleh. Boleh, oke. Kita hubung lagi nih Bu dengan Imelda ya, yang memberikan kesimpulan kita hari ini ya. Jadi menurut saya kesimpulan dari hari ini adalah komunikasi internal yang efektif memberikan kekuatan organisasi untuk lebih sukses. Terus juga cara-cara yang tadi Bu Nitya sebutkan, tetap berkomunikasi dengan jelas dan konsisten untuk menjaga kesehatan mental dan fisik dari
karyawan itu sendiri saling menjaga gitu, berkomunikasi. Terus mengenai tingkatan kepemimpinan yang tadi Bu Nitya sebutkan ya, bagaimana cara memimpin dan tetap menjaga komunikasi dengan karyawan yang lain seperti itu. Bagus. Gimana, Ibu Nitya? Ya, bagus, komplit, lengkap. Satu paket data ya Bu ya? Langsung meluncur ke Imelda. Weh, Oke. Selamat Mbak Imelda. Selamat Imelda. Iya. Mungkin ini satu aja mungkin ya Mas Hafiz, atau mungkin kalau tidak ada karena waktu kita sudah ya sangat terbatas, mungkin Ibu mungkin bisa langsung ke kesimpulan dari Ibu untuk agar lebih lengkap ya dari Imelda dan dari Ibu juga. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, kita sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi internal itu bisa terjadi bila ada kolaborasi lintas fungsi. Ini sangat penting ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa komunikasi internal itu tidak bisa berdiri sendiri. Apapun komunikasi yang kita lakukan itu memerlukan pihak-pihak lain. Ya, itu yang pertama. Kedua, lakukanlah komunikasi dengan jelas dan konsisten. Pesan-pesan yang disampaikan ataupun arahan dari manajemen itu perlu dituangkan. Kalau misalnya kurang jelas, tanyakan balik ke atasan ataupun ke manajemen tersebut. Karena ketika itu diturunkan, disampaikan oleh manajemen, kita perlu waktu untuk mencerna, ya kan? Sebelum menuangkannya dalam tulisan ataupun ke dalam platform yang lain. Ini kira-kira hal-hal seperti ini disampaikan ke karyawan. Jangan sampai misalnya di masa pandemi COVID-19 ini, wah jadi cemas, jadi was-was, terus takut, aduh nanti aku kena PHK nggak ya? Jangan seperti ya kan? Ini yang perlu hal-hal positif yang perlu dibangun. Jadi ketakutan-ketakutan itu kalau di bidang kesehatan kan diyakini dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Makanya komunikasilah dengan secara positif. Ya, positif, jelas, konsisten, continue. Kemudian tingkatkan kepemimpinan. Meningkatkan kepemimpinan dalam arti begini. Fungsi kepemimpinan itu terbentuk dari keterampilan berkomunikasi, ya kan? Misalnya, kalau kita bicara secara struktur, saya ini di level ketiga, layernya ketiga. Jadi ada President Director, ada HR Director, baru saya, gitu kan? Nah, ketika saya misalnya berkomunikasi dengan CEO top level, itu kalau saya ragu-ragu atau enggak pede, pasti jadinya takut, ya kan? Nah ini mau nggak mau nih harus memberanikan diri. Memberanikan diri, caranya bagaimana? Caranya ya mempersiapkan diri, kalau perlu ditulis dulu. Tulis dulu, hafalkan. Misalnya ya, wah saya mau tanya nih sama CEO saya seperti ini. Atau saya email, gitu kan? Kali-kali aja nanti saya salah dengar atau keliru tulis, gitu kan? Atau kalau mau lebih valid lagi, ya udah saya rekam aja, udah Bapak ngomong aja deh saya rekam, gitu ya. Daripada kita salah menginterpretasikan, gitu. Nah, kalau direkam kan bisa didengarkan berulang-ulang dan oh, maksudnya seperti itu toh, gitu ya. Jadi menuangkannya di dalam berbagai platform itu bisa sama, konsisten. Terus lebih manusiawi. Oke, lebih manusiawi itu tadi. Dalam masa pandemi ini kan kalau kita secara manusia itu mungkin di antara kolega saya itu ada was-was gitu kan, terus apalagi misalnya ada yang memiliki penyakit bawaan ya kan atau penyerta. Nah, ini berkomunikasilah kembali lagi secara positif dan berempati ya. Kalau kita berempati itu kan put our shoes on them gitu ya. Jadi kita bagaimana kita menempatkan diri kita di pihak mereka. Kalau kita di pihak mereka. Nah, apa yang disampaikan? Ya jaga kesehatan, beribadah, ya kan? Kemudian asupan gizinya diperhatikan. Kalau misalnya sudah tahu menderita diabetes atau kolesterol, ya jangan mengonsumsi makanan-makanan yang karena kan di rumah aja, banyak waktu di rumah, ngemil, jajan gitu kan. Nah, itu
komunikasinya perlu manusiawi. Terus yang terakhir, komunikasi internal yang efektif merupakan kekuatan yang tak hanya membantu organisasi untuk menjadi lebih sukses, tapi juga memberi kehidupan karyawan dengan cara yang bermakna. Jadi dari pucuk pimpinan kami menyampaikan bahwa kita sudah berbulan-bulan gitu ya bekerja dari rumah, tetapi kita hingga saat ini masih bertahan, bahkan beberapa prestasi berhasil diperoleh, prestasi dari berbagai macam divisi ya. Kemudian dari sisi pendapatan itu juga menggembirakan. Nah, jadi kalau hal-hal yang disampaikan itu positif, maka itu juga akan menyebarkan virus-virus yang positif juga kepada karyawan. Oh iya ya, aduh aku bangga banget loh bisa bekerja di TRI gitu kan. Manajemen mementingkan kesehatan dan keamanan karyawan sehingga kami tetap bekerja walaupun dari rumah atau dari mana saja. Kemudian ya itu bisa terjadi karena terkoneksi ya, ada pakai data ya kan, ada ini ya sarana yang mendukung. Kemudian karyawan juga merasa feeling secure, merasa aman bahwa tidak ada yang namanya pengurangan karyawan gitu ya misalnya. Karena kinerja perusahaan juga relatif bagus gitu sampai saat ini. Nah, itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan dan menjadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Demikian Bu Prita, semoga membawa manfaat bagi kita semua ya. Amin. Terima kasih sekali Ibu Nitya atas pemaparannya. Ya, sebenarnya kalau tidak dibatasi waktu kita bisa bicara cukup panjang dan lebar ya. Nanti sesi-sesi yang lain. Ya, akan kita coba agendakan ya untuk sesi yang lain, mungkin terutama nanti juga ada bedah buku ya, bedah buku dari Bu Nitya tentang Sobuchiko seperti apakah. Nah, kita hold dulu Bu untuk sesi yang berikutnya. Tapi untuk saat ini kami sangat-sangat berterima kasih atas pemaparan Ibu, tentunya sangat bermanfaat bagi kami di sini. Ya, terutama kita juga hanya pada level konsep ya Bu, teori gitu. Kita butuh benar-benar yang sebenarnya realnya kalau di industri itu seperti apa gitu. Nah, ini agak sedikit terbuka nih. Jadi kita tahu seperti apa sih gitu loh. Terutama ada bukan studi kasus ya, tapi ada contoh yang bisa kita lihat dari Hutchinson Tree ya Bu. Betulnya gimana Bu nih? Nah, di sini nih. Teman-teman nih. Bacanya apa ini yang sebenarnya harusnya? Ya. PT Hutchinson Tree Indonesia. PT Hutchinson Indonesia. Kan yang mau coba teman-teman? Oke ya, PT Hutchinson Tree Indonesia atau biasa kita kenal dengan Tree Indonesia ya. Oke. Terima kasih sekali Ibu. Sekali lagi juga terima kasih untuk atas hadiahnya banyak sekali. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dan bekerja sama. Saya kembalikan lagi kepada Mas Hafiz ya. Oke. Sebelum kita tutup, saya akan membacakan para teman-teman saya yang mendapatkan diri ya Ibu. Oke. Yang pertama itu ada Chandra Hanifa ini yang semangat banget pertama kali masuk ke Zoom ini. Akan mendapatkan paket data. Kemudian ada Elin mendapatkan polo shirt. Kemudian ada Rahmawati mendapatkan polo shirt juga. Nah ini Imelda mendapatkan 2, yaitu buku dan juga paket data. Saya kelihatan dari sini bahagia teman-teman. Oke, kemudian ada Umi Lestari mendapatkan buku. Kemudian ada Auza paket data. Ayu Mei yang juga mendapatkan paket data. Hanif mendapatkan tumbler. Bida mendapatkan tumbler dan Jonathan mendapatkan polo. Oke, selamat buat teman-teman ya. Nanti pengambilan bisa hubungi saya atau Miss Prita. Oke, mungkin bisa dibuka ya Mas mic-nya untuk kita bisa berterima kasih kepada Ibu Nitya atas
pemaparannya pada hari ini. Terima Kepada Ibu Niti. Terima kasih, senang sekali atas antusiasme teman-teman pada hari ini ya. Terima kasih. Ya, semoga kita nanti bisa ketemu lagi. Sukses Sukses selalu untuk Anda ya. Amin. Sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Niti dan teman-teman. Hari ini kita ucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nitya. Ya, sampai jumpa lagi.